Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa sekalian, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga hari ini dalam kondisi sehat selalu. Nah, siswa-siswa sekalian, pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang menyusun kertas kerja atau cara memposting ke kertas kerja. Pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas sampai dengan bentuk-bentuk kertas kerja, dimulai dari yang 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Nah, hari ini bagaimanakah memposting atau menyusun ke kertas kerja sebagai berikut. Mempostingnya yaitu sumbernya yang pertama dulu, nama akun ini diambil dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Nah, ini yang kolomnya ada kolom dari kertas kerja, ada nomor akun, nama akun, neraca saldo, debit kredit, penyesuaian debit kredit, neraca saldo disesuaikan debit kredit, laporan laba rugi debit kredit, dan kolom neraca. Nah, sekarang kita perhatikan angka yang ada di kertas kerja. Yang pertama dulu, kode akun dengan nomor kode 11, kasnya, nilainya di sebelah debit kolom neraca saldo Rp45.300. Nah, ini 45.300 sumbernya dari neraca saldo. Kemudian piutang usaha dengan nomor kode 113, sebelah debit Rp15.000, sebelah debit Rp15.000. 115 perlengkapan pernikahan Rp110.250, ini dalam ribuan rupiah. Kode 116 perlengkapan kantor Rp38.000, sebelah debit. Asuransi dibayar di muka, neraca saldo Rp8.400, peralatan pernikahan Rp175.500. Dengan kode 122 peralatan kantor Rp28.000, kode 123 gedung usaha Rp250.000, di sebelah debit neraca saldo. Kemudian utang usaha sebelah kredit Rp87.150, sebelah kredit. Modal Nyonya Fani sebelah kredit neraca saldo Rp270.000, ini dalam ribuan rupiah. Kemudian pendapatan usaha Rp380.000, pendapatan sewa Rp18.050, sebelah kredit neraca saldo. Pendapatan bunga Rp2.250, sebelah kredit. Beban listrik Rp30.000, sebelah debit di kolom neraca saldo. Beban gaji Rp45.000, sebelah debit. Kemudian beban iklan sebelah debit Rp12.000. Jadi total di neraca saldo Rp757.400, Rp757.450. Ini total jumlah debit di neraca saldo. Ini sumbernya dari neraca saldo. Kemudian sebelah kredit totalnya sama Rp757.450. Ini sumbernya dari neraca saldo. Kemudian di kolom yang kedua, penyesuaian. Ini kasnya sebelah kredit Rp3.500, ini diambil dari mana? Dari jurnal penyesuaian. Kemudian piutang usaha Rp15.000, sebelah debit. Perlengkapan pernikahan kredit Rp85.000,
perlengkapan kantor Rp33.000, asuransi dibayar di muka sebelah kredit Rp4.200, pendapatan usaha Rp15.000 sebelah kredit, pendapatan sewa di kolom penyesuaian Rp13.537,5, kemudian pendapatan bunga sebelah kredit Rp1.000, sebelah kredit rupiah. Ini dari penyesuaian, dari jurnal penyesuaian. Kemudian di sini ada masih nama akun piutang bunga dari jurnal penyesuaian Rp1.000, akumulasi penyusutan peralatan pernikahan sebelah kredit Rp8.775. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan kantor Rp1.400, akumulasi penyusutan gedung usaha Rp12.500, utang gaji Rp15.000, sewa diterima di muka sebelah kredit, ini dari jurnal penyesuaian Rp13.537,5. Kemudian di sini ada prive Nyonya Fani sebelah debit dari jurnal penyesuaian, nilai nominalnya berapa? Rp3.500. Beban perlengkapan pernikahan dan kode 514 Rp85.000 sebelah debit di penyesuaian. Beban perlengkapan kantor Rp33.000, beban asuransi Rp4.200, beban penyusutan peralatan pernikahan Rp8.775, beban penyusutan peralatan kantor Rp1.400, beban penyusutan gedung usaha Rp12.500. Nah, akun yang dibawa kolom jumlah ini, nama akunnya ini sumbernya dari jurnal penyesuaian, Kemudian jumlahnya Rp192.912,5 sama sebelah debit dan sebelah kredit. Selanjutnya di kolom berikutnya neraca saldo disesuaikan. Kalau di neraca saldo disesuaikan, di sini yang disesuaikan adalah nilai nominal dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Ya, di sini ada kita bisa melihat bahwa angka yang ada sebelah kiri, yaitu sebelah sebelum neraca saldo disesuaikan, di situ sumbernya dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Nah, di sini kalau debit dengan debit berarti kita menjumlah, debit dengan kredit diperkurangkan, kredit dan kredit kita jumlahkan. Itu caranya mengisi neraca saldo disesuaikan. Ya, kita lihat yang pertama caranya. Kita lihat nama akunnya, kasnya Rp45.300 di neraca saldo, kemudian sebelah kredit di penyesuaian Rp3.500. Nah, kalau kita kurangi ini, debit dan kredit berarti diperkurangkan. 45.300 kurang 3.500, hasilnya ditulis di kolom neraca saldo disesuaikan Rp41.800 sebelah debit. Kemudian sebelah kanan di kolom laba rugi tidak diisi karena yang diposting nantinya di sini pendapatan dan beban. Itu. Kemudian piutang usaha di neraca saldo ada sebelah debit Rp15.000. Kemudian ditambahkan dengan yang dari jurnal penyesuaian sebelah debit Rp15.000, berarti totalnya itu diposting di neraca saldo disesuaikan Rp30.000. Selanjutnya perlengkapan pernikahan. Perlengkapan pernikahan Rp110.250 di neraca saldo sebelah debit, kemudian kredit penyesuaian Rp85.000.
Nah, kalau diselisihkan dikurangi 110.250 dikurangi 85.000, hasilnya 25.250 rupiah. Ini yang dicatat di sebelah debit neraca saldo disesuaikan. Kemudian perlengkapan kantor 38.000 rupiah neraca saldo. Kemudian dari penyesuaian 33.000, 38.000 dikurangi dengan 33.000, hasilnya sama dengan 5.000 rupiah. Ditulis di kolom neraca saldo disesuaikan 5.000 rupiah sebelah debit. Selanjutnya asuransi dibayar di muka 8.400 rupiah sebelah debit. Kemudian kredit dari jurnal penyesuaian 4.200, dari kolom penyesuaian 4.200. Jadi hasilnya itu neraca saldo disesuaikan ditulis sebelah debit 4.200 rupiah. Peralatan pernikahan sebelah debit 175.500 rupiah. Kemudian di kolom penyesuaian tidak ada, berarti kita pindahkan saja angkanya di sebelah debit 175.500 rupiah. Peralatan kantor gedung, peralatan kantor juga demikian, tidak ada di penyesuaian, jadi langsung aja dipindah angkanya di kolom neraca saldo disesuaikan 28.000. Kemudian gedung usaha 250.000 rupiah. Ini juga tidak ada di kolom penyesuaian, berarti kita pindahkan aja ke kolom neraca saldo disesuaikan 250.000 rupiah. Utang usaha 87.150 rupiah, di penyesuaian juga tidak ada, berarti ini kita langsung pindahkan ke neraca saldo disesuaikan 87.150 rupiah. Kemudian modal Nyonya Fani, ya di kolom penyesuaian juga tidak ada, 270.000 rupiah, berarti langsung dipindahkan aja ke neraca saldo 270.000 rupiah. Neraca saldo disesuaikan. Pendapatan usaha sebelah kredit 380.000 rupiah. Kemudian di penyesuaian ada 15.000. Kredit dan kredit berarti kita menjumlah 380.000 tambah 15.000, hasilnya sama dengan 395.000 rupiah. Di kolom kredit neraca saldo disesuaikan. Lanjut pendapatan sewa 18.050 rupiah. Kemudian sebelah debit ada sebelah kredit penyesuaian 13.537,5 rupiah, hasilnya sama dengan 4.512,5 rupiah. Neraca saldo disesuaikan. Nah, ini hasilnya sebelah debit kita tulis. Selanjutnya ada di sini pendapatan bunga sebelah kredit 2.250 rupiah. Kemudian di kolom penyesuaian ada nilainya 1.000 rupiah sebelah kredit, berarti 2.250 tambah 1.000 sama dengan 3.250. Di neraca saldo disesuaikan. Beban gaji 45.000 rupiah sebelah debit neraca saldo. Kemudian penyesuaian 15.000 rupiah sebelah debit 45.000 tambah 15.000, hasilnya 60.000 rupiah. Nah, ini yang 60.000 diposting ke kolom neraca saldo disesuaikan. Nih. Kemudian beban iklan 12.000 rupiah sebelah debit. Beban iklan 12.000 rupiah sebelah debit. Di penyesuaian tidak ada, berarti kita pindahkan aja ke neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan
nilainya itu tadi 12.000 rupiah. Nah, ini jumlahnya 757.450 rupiah. Nah, ini yang dari neraca saldo sudah semua diposting dengan penyesuaian, disesuaikan sampai dengan beban iklan. Kemudian di sini ada akumulasi piutang bunga 1.000 rupiah sebelah kredit, piutang bunga sebelah debit 1.000 rupiah di penyesuaian. Nah, ini dipindah atau diposting ke kolom sebelah kanan, itu neraca saldo disesuaikan sebelah debit 1.000 rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan pernikahan sebelah kredit, berapa nilainya? 8.775 rupiah. Ini yang diposting juga ke kolom neraca saldo, disesuaikan. Selanjutnya di sini di bawah kolom jumlah ada nama akun bidang usaha sebelah debit di penyesuaian 1.000 rupiah. Ini sumbernya dari jurnal penyesuaian. Kemudian dipindah sebelah kanan, kolom berikutnya neraca saldo disesuaikan 1.000 rupiah sebelah debit juga. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan pernikahan. Nah, ini sebelah kredit di kolom penyesuaian 8.775 rupiah. Ini yang diposting ke kolom neraca saldo disesuaikan 8.775 rupiah. Selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan kantor. Jadi sebelah kredit 1.400 rupiah, berarti diposting ke kolom berikutnya neraca saldo disesuaikan sebelah kredit 1.400 rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan gedung usaha, nilai nominalnya 12.500 rupiah, karena ini dalam ribuan, contoh dalam ribuan. Kemudian diposting ke neraca saldo disesuaikan 12.500 rupiah sebelah kredit. Utang gaji, akun berikutnya utang gaji dengan nomor kode 212, utang gaji sebelah kredit 15.000 rupiah. 15.000 rupiah diposting ke kolom berikutnya neraca saldo disesuaikan sebelah kredit 15.000 rupiah. Sewa diterima di muka dengan nomor kode 213, nilainya 13.537,5 rupiah. Kemudian ini sebelah kredit, berarti diposting ke neraca saldo disesuaikan sebelah kredit juga. Kemudian Prive Nyonya Fani 3.500 rupiah, Nyonya Fani sebelah debit di kolom penyesuaian. Nah, dari berarti dipindah ke kolom berikutnya neraca saldo disesuaikan sebelah debit juga 3.500 rupiah. Sewa diterima di muka sudah, Prive sudah. Kemudian beban perlengkapan pernikahan 85.000 rupiah, nilai nominalnya sebelah debit penyesuaian 85.000 rupiah, neraca saldo disesuaikan 85.000 sebelah debit. Kemudian beban asuransi 516 4.200 rupiah, beban asuransi penyesuaian sebelah debit, berarti pada saat diposting ke neraca saldo disesuaikan 4.200 di kolom sebelah debit juga. Selanjutnya
beban penyusutan peralatan pernikahan Rp8.775. Sebelah debit, kemudian dipindah ke kolom berikutnya, neraca saldo disesuaikan sebelah debit juga sesuai dengan nilai nominalnya. Kemudian beban penyusutan peralatan kantor, berapa nilainya? Rp1.400. Sebelah debit, ya berarti diposting ke neraca saldo disesuaikan Rp1.400 sebelah debit. Nah, ini terakhir beban penyusutan gedung usaha, sebelah debit Rp12.500, berarti diposting ke kolom berikutnya, neraca saldo disesuaikan Rp12.500. Nah, ini sudah kita posting akun-akun dan nilai nominalnya dari neraca saldo dan penyesuaian sudah kita posting ke kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, setelah itu kita posting ke kolom sebelah kanannya laporan laba rugi. Nah, untuk memposting ke kolom laporan laba rugi, akun yang diposting adalah pendapatan dan beban. Kemudian di kolom berikutnya, kolom neraca, ya kolom neraca yang diposting di sini ada aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva tak berwujud. Ini yang diposting ke kolom neraca sebelah debit dan sebelah kredit. Nah, sekarang dari neraca saldo disesuaikan, kita perhatikan nilai nominalnya. Ini yang dipindah ke kolom laba rugi dan neraca. Ke kolom laba rugi dan neraca. Yang diperhatikan angka yang ada di sini, kemudian di kolom nama akunnya. Kolom nama akunnya, misalnya kas, nama akunnya kode 11, kita perhatikan neraca saldo disesuaikan. Setelah dihitung tadi, ini hasil perhitungannya 41.800. Nah, ini yang diposting ke kolom neraca. Ke kolom neraca 41.800, begitu seterusnya. Tapi akun yang diposting kolom neraca yaitu aktiva lancar, kas, piutang, kemudian perlengkapan pernikahan, perlengkapan kantor, asuransi dibayar di muka, peralatan, gedung, utang modal. Nah, kalau pendapatan dan beban ini yang diposting ke laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini, misalnya pendapatan usaha di sini 308. Pendapatan usaha, ya hasil perhitungan tadi neraca saldo disesuaikan Rp395.000. Nah, dipindahkan ke kolom laporan laba rugi sebelah kredit Rp395.000. Kemudian ada pendapatan berikutnya, pendapatan sewa juga, ini yang dipindah, ya nilainya ke sini ke kolom laba rugi 4.512.500. Nah, angkanya dilihat dari neraca saldo disesuaikan. Kemudian pendapatan bunga di sini Rp3.250 sebelah kredit, di kolom laba rugi Rp3.250. Di kolom neraca tidak dipindah karena pendapatan ini hanya diposting ke kolom laporan laba rugi. Begitu juga dengan beban, ya. Begitu juga dengan beban, ya beban. Kalau beban juga dipindahkan ke kolom laba rugi. Kemudian untuk kolom neraca itu aktif modal, pindah diposting ke kolom neraca. Aktiva lancar, aktiva tetap, modal ini dipindahkan ke kolom neraca. Nah, begitu seterusnya. Jadi intinya di sini sumbernya dari neraca saldo dan penyesuaian. Nah, kemudian untuk memindahkan ke kolom berikutnya yang diposting ke kolom laporan laba rugi hanya pendapatan dan beban. Kemudian akun dan nilai nominal yang diposting kolom neraca ini dari
sumbernya, nama akunnya Aktiva Lancar, kas, piutang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, ini masuk kelompok Aktiva Lancar. Ini diposting ke bagian neraca. Kemudian modal juga dipindah dan utang masuk ke neraca. Kalau beban dan pendapatan semuanya masuk ke kolom laba rugi. Selain itu posting ke kolom neraca. Nah, ini cara memposting ke kertas kerja. Baiklah siswa-siswa sekalian, setelah itu kita jumlahkan ke bawah. Yaitu seimbang sebelah debit dan sebelah kredit. Di kolom penyesuaian juga nilainya berapa, 192.912,5 rupiah, baik sebelah debit maupun sebelah kredit. Kemudian di kolom neraca saldo disesuaikan, di sini 811.125 rupiah, baik sebelah debit maupun sebelah kredit. Kemudian di laporan laba rugi, di sini jumlah yang ada di debit 246.800 rupiah. Kemudian sebelah kredit pendapatannya 402.760,5 rupiah. Nah, ini nilai yang sebelah kredit dikurangi sebelah debit, selisihnya 155.887,5 rupiah. Ini laba atau untung. Nah, ini dijumlahkan. Nah, setelah diposting di bawah jumlah debit, di bawah beban, berarti itu sudah seimbang nilainya sebelah debit dan sebelah kredit. Kemudian di kolom neraca juga dijumlahkan ke bawah, nilainya 564.250 rupiah. Kemudian di sebelah kredit, nah di sini laba bersihnya tadi 155.887,5 rupiah. Ini yang ditulis di bawah kolom jumlah neraca. Jadi ini sudah seimbang sebelah debit dan sebelah kredit. Nah, baiklah siswa-siswa sekalian. Nah, ini cara menyusun atau cara memposting, memindahkan angka kertas di kertas kerja. Yang jelasnya intinya sumbernya dari jurnal penyesuaian dan neraca saldo. Ya, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Semoga dapat dipahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.